Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MUI Medan, untuk Medan dan umat, kita ketemu lagi di program TV MUI Medan untuk Medan dan umat. Dan hari ini alhamdulillah kita akan membahas tentang zakat, infak, sodakoh, dan khairul ummah, yang akan kita bahas dengan menghadirkan narasumber Al-Ustadz Muaz Daulay MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah anggota Komisi Wakaf, Zakat, Infak, dan Sodakoh MUI Kota Medan. Sahabat TV MUI Medan, dalam bincang-bincang 30 menit ke depan, ini akan kita bahas tentang apa sih zakat, apa sih infak dan sodakoh, dan kaitannya dengan khairul ummah. Ini akan sama-sama kita simak nantinya, dan insya Allah pemahaman ini akan menjadi sebuah ilmu bagi kita semua, bagi pendengar, khususnya bagi umat Islam. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam, langsung saja kepada Ustadz Muaz. Ini kita tahu bahwa peran zakat, infak, dan sodakoh ini sangat besar
bagi kepentingan umat. Tapi sayangnya masih banyak kita sendiri yang hanya memahami zakat tertentu, hanya zakat harta yang kebanyakan atau zakat fitrah yang lebih umum. Masih banyak zakat-zakat yang perlu digali kembali yang nantinya akan bisa bermanfaat bagi umat. Baik, untuk mengawali dari pembicaraan kita, Ustadz bisa kita bincangkan atau kita jelaskan apa sih zakat, infak, dan sedekah itu? Bisa. Insya Allah bisa. Iya, kira-kira apa itu zakat, apa itu infak, apa itu sedekah? Ya. Baik, saya awali mungkin dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Wa summa qala fi ayatil ukhra, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil. Zalika khairu ahsanu ta'wila. Summa qala fi ayatul ukhra, ya ayyuhalladzina anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajana lakum minal ardh. Suraqallahul azim. Baik, zakat ini adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Ya, hukumnya wajib. Itu bentuk zakat. Kemudian zakat ini ada dua macam. Ada namanya zakat fitrah atau zakat diri, dan ada zakat harta. Zakat harta ini banyak macam-macamnya. Ada zakat emas dan perak, ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang ternak. Jadi zakat harta ini mempunyai haul dan nisab. Haul itu artinya masa waktunya, ya, sedangkan nisab ini ukurannya. Nah, begitu juga dengan binatang ternak. Perintah zakat ini wajib hukumnya. Apabila tidak dilaksanakan berdosa. Sama dengan zakat fitrah juga. Ketika masuk bulan Ramadan, ya, sudah boleh bayar zakat sampai nanti, ya, terbenam matahari akhir daripada bulan Ramadan. Artinya orang-orang yang hidup pada waktu itu wajib mengeluarkan zakat, walaupun mengeluarkannya itu sampai dilaksanakan sholat hari raya. Jadi artinya zakat ini sangat penting. Kalau kita lihat di ayat Al-Quran, itu selalu beriringan antara sholat dengan zakat. Bisa juga sholat ini bentuk hubungan kita kepada Allah, dan zakat ini hubungan kita kepada sesama manusia, sesama kita. Dengan berzakat maka bisa membantu orang lain. Bahkan ada satu keterangan dalam satu hadis Rasul, sekiranya umat Islam ini semuanya berzakat, niscaya tidak akan ada orang miskin. Itu ada keterangannya. Dan bahkan boleh kita mengasih tahu atau memberitahu kepada orang, mengingatkan supaya dia berzakat. Itu
diperintahkan. Nah, itu hukumnya. Sedangkan infak ini dia pemberian diberikan kepada orang lain, dan ini biasanya diperuntukkan kepada kepentingan umum. Ya, contohnya ya ada yang meninggal dunia juga bentuk sosial, bisa bentuknya infak. Dan juga kalau asal katanya itu kan menafkahkan, memberi. Baik dia dalam bentuk uang maupun yang lainnya. Ya, bentuk barang bisa juga dikategorikan sebagai infak. Dan hukumnya sunat. Jadi di dalam Al-Quran juga ya belum sempurna iman seseorang itu kalau dia belum bisa menafkahkan, memberikan barang yang dia cintai, yang paling dia cintai. Salah satu contoh ini, umpamanya ada orang minta-minta, di dalam dompet kita itu mungkin ada yang harga 100.000, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 5.000, 10.000. Manakah yang paling kita cintai di antara itu? Jadi kalau kita belum bisa memberikan yang harga 100.000 itu, berarti belum kuat iman kita. Belum yakin dengan keimanan. Belum yakin. Karena apabila berzakat ini, ya pada dasarnya sebenarnya kita itu bukan menjadi miskin kalau berzakat. Ada 3 Rasulullah itu sampai bersumpah dengan kata wallahi. Kalimat sumpah itu kan ada wallahi billahi tallahi. Tidak akan miskin orang yang bersedekah. Jadi kalau bersedekah itu bukan kita membuat miskin, bahkan kita makin bertambah rezeki kita, ya makin kaya kita kalau kita mau memberi. Itu sampai seperti itulah tentang perintah sedekah tadi. Jadi ada juga ayat di dalam Al-Quran, masalul ladzina yumpikuna amwalahum fisabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi sedekah ini kalau di dalam agama namanya membelanjakan. Seperti dia menanam satu benih, maka tumbuh 7. Satu yang ditanam, kalau logika kita kan umpamanya ada padi, satu kita tanam kan satu yang tumbuh. Tapi 7 yang tumbuh dari yang satu itu. Kemudian setiap yang 7 itu bertangkai menjadi 100. Menjadi 700. Berarti satu yang ditanam dapatnya 700. Maksud kalau kita membelanjakan uang, umpamanya belanja di pasar atau di pekan atau di toko, itu kan berkurang harta kita. Tapi kalau kita bersedekah, ya pada zohirnya berkurang, tapi pada hakikatnya bertambah. Tapi ini juga harus didasari dengan niat yang ikhlas dan tidak boleh disebut-sebut. Bisa nanti batal pahalanya. La tubutilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerimanya. Jadi nanti bisa hilang pahalanya. Selain tadi mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, juga meringankan orang lain dalam bersedekah ini. Jadi intinya antara zakat, infak, sedekah itu pada hakikatnya sama.
Tapi kalau hukumnya zakat itu wajib. Wajib. Tapi kalau infak hukumnya sunat. Dan sedekah juga hukumnya sunat. Bahkan ciri-ciri orang yang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita lihat juga di dalam surah Al-Baqarah ya. Ada di situ 5 ciri orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama percaya kepada yang gaib. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Ya, wa yuqimus shalah wa itaiz zakat ya. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, yang kita ambil di situ, dan memberikan sebahagian rezeki yang dia dapati dan menafkahkan sebahagian rezeki yang dia dapati. Selain berpahala itu juga ciri-ciri orang beriman. Tadi Ustadz, ini kan kalau tadi di awal pengantar Ustadz mengatakan kalau zakat ini dikelola dengan baik, maka tidak ada orang miskin, orang Islam yang miskin. Ini kan persoalan ini kan. Sekarang kan masih kesadaran masyarakat hanya sebatas zakat fitrah. Masih itu dia yang umum ini. Belum mengarah kepada zakat harta dia. Ini kan salah satu tugas MUI ya, di lembaga ini, di Komisi JIS ini, untuk mensosialisasikan. Kira-kira bagaimana agar zakat harta itu terkelola dengan baik. Kira-kira bagaimana Ustaz? Yang pertama memang tidak terlepas dari manajemen ya. Jadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya itu dia sangat ketat tentang zakat ini. Jadi ini harus berkolaborasi antara ulama, umaro ya, pemerintah kita juga ya, kemudian ulama-ulama kita, dan yang mengelola zakat ini juga harus transparan gitu. Itu dia. Jadi ada keseimbangan lah di antara ini. Kemudian mungkin kurangnya juga pengetahuan masyarakat tentang perintah zakat ini. Sebenarnya hari ini kalau saya kan guru ini. Dakwah ini juga harus pakai semacam kurikulum gitu. Ketika kita ceramah bawa buku, kemudian yang sesuai dengan pemahaman kita. Intinya kan kalau zakat ini kan dibahas dalam ilmu fikih. Jadi setelah kita berceramah, kalau bisa, biasanya kan jamaahnya ini ada juga ustadz-ustadz di dalam. Ya. Dia harus bisa juga menyampaikan kepada orang lain, sehingga dia bisa mengasih tahu kepada keluarganya, tetangganya. Apalagi kan ustadz ini kita lihat terbatas orangnya. Jadi semacam saya buat metode hari ini untuk berdakwah. Kalau ada pengajian saya, jamaah saya bawa buku ya, kalau umpamanya tentang tauhid, buku tauhid atau buku fikih, tergantung kajiannya. Baru pasti di dalam jamaah itu ada yang pandai. Kita turunkan ke dia sampaikan ke yang lain. Seperti ngajar Iqra. Iqra itu kan saya dulu lama mengajar Iqra itu, rumah ke rumah. Dari situ sebenarnya. Jadi di dalam itu ada yang kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6. Jadi yang kelas-kelas tinggi ini lancar dia ini. Bisa mengajari adik-adiknya. Artinya mungkin untuk menyampaikan pentingnya zakat ini kepada umat juga, boleh juga kita semacam ceramah berantai gitu, semacam MLM dia. Jadi tidak hanya sebatas ceramah-ceramah aja, ada pertinggal yang kita
kasih sama jamaah-jamaah itu. Nah, mungkin itu salah satu solusi Metode Ya. ya, cara ya. ya untuk apa namanya? Ini kan karena dia tidak mau berzakat tadi, satu mungkin pemahaman ilmunya kurang. Ya, Yang tidak kedua takut miskin. Padahal dari sisi agama makin banyak dia memberi, makin banyak dia dapat. Iya. Kan gitu, itu jelas ayatnya. Nah, pemahaman inilah yang perlu kita sampaikan mungkin kepada umat ya, kepada umat. Iya, iya. Jangan ada 3 tadi ya, sampai Rasulullah itu bersumpah. Yang pertama, tidak akan miskin orang yang bersedekah, tidak akan kaya orang peminta-minta. Itu juga artinya kita itu kalau mau kaya harus kerja keras, Kerja keras. Nah, harus punya usaha. Yang ketiga, tidak akan hina orang yang terjolimi, itu naik derajatnya. Nah, jadi Kemudian Ustaz, dari zakat yang terkumpul tadi itu ya, yang bisa dihimpun dari umat, kan ada lembaga, kalau di kita ada JIS ya, JIS, lembaga ya. zakat infak dan sedekah. Pengelolaan zakat ini ya kan, kepada siapa kita berikan? Kemudian apa manfaatnya bagi umat? ya, kalau peruntukan zakat ini sebenarnya begitu juga sedekah dan ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama, yang paling berhak menerima zakat itu adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir ini disebut juga orang yang lebih susah atau prasejahtera lah ya. Umpamanya kebutuhannya itu 100.000 satu hari, dia hanya dapat setengah daripada 100.000. Dapat 50.000. 50.000. Berarti nombok lah di 50.000. Nombok 50.000. Itulah kategori fakir tadi. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Itu di atas fakir tadi. Tidak sampai dapat dia 100, sekitar 70.000, 80.000, itu masih kategori miskin. Wal amilina 'alaiha, termasuk JIS ini amil. Pengelola JIS tadi. Pengelola JIS. Karena dia bekerja di situ, dia ada bagian dia di situ. Ya. Wa fir riqab, hamba itu enggak ada lagi sekarang hamba. Wal ghorimina, orang-orang yang berutang. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuklah hari ini mahasiswa, pelajar dan mahasiswa. Mereka ini lagi berjuang di jalan Allah, jihad, Butuh biaya. biaya. Karena pendidikan ini sama dengan perang. Nah, Rasulullah juga pernah menyampaikan, ya kalau ada perintah perang itu kan kalau melawan orang non muslim pada masa Rasulullah pada waktu itu, kalau meninggal di dalam perang itu mati syahid. Disahid. Nah, janganlah kalian semua ikut ke medan perang. Sebahagian di antara kalian menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu ini bagian sama dengan perang, jihad juga. Nah, oleh karena itu dia berhak menerima zakat. Wa fisabilillah tadi, dan ibnu sabil, anak jalanan, anak-anak terlantar. Jelas diatur siapa yang berhak menerima zakat tadi. Diatur dalam Islam ada. Kalau diperuntukkan untuk usaha-usaha, orang usaha ini, untuk modal usaha, untuk modal usaha boleh nggak JIS tadi itu? Boleh. Untuk usaha juga boleh, ya. Makanya banyak macam-macamnya sebenarnya. Ada namanya produktif, dan itu mungkin bagian dari zakat produktif. Zakat produktif. Ya. Dan kemaslahatan umum. Boleh kita beri ke dia modal usaha. Mudah-mudahan dengan modalnya itu bisa ekonominya naik. Dan ini juga ada edukasi, ada semacam pendidikan kepada dia supaya dia bisa cari uang gitu dengan modal itu. Boleh. Bahkan MUI juga memfatwakan tentang itu. Ya, saya juga tadi banyak ini bawa fatwa-fatwa MUI tentang zakat ini. Jadi banyak macam-macamnya, ada
zakat produktif, ya. Ada pemberian zakat untuk beasiswa, ada Pak pokoknya. Iya. Dan boleh Pak, boleh. Iya. Menarik memang, masih banyak memang yang harus dikaji tentang zakat ini. Tapi mohon maaf Ustaz, ini karena waktu kita dibatasin, jadi mungkin kita akan hadir di episode berikutnya, akan kita bahas lebih tajam lagi, lebih dalam lagi tentang makna zakat, infak dan sedekah dan peruntukannya. Itu nanti bisa melalui kajian ekonomi umat, yang berkaitan dengan ekonomi umat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada penutup Ustadz yang akan disampaikan kepada pemirsa TV MUI Medan. Baik. Mungkin closing statement atau penutup, ya, bahwasanya zakat ini wajib kepada kita semua untuk memberikan kepada orang lain, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Dan bisa tingkat keimanan seseorang itu bisa juga dilihat dari berapa zakatnya gitu. Itu juga bisa. Kemudian yang kedua, ya, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bisa berinfak kepada orang lain dan juga bersedekah. Bahkan bukan hanya bentuk materi dan juga bentuk tenaga, pikiran, dan mungkin harta, itu bagian dari sedekah juga. Jadi oleh karena itu, ya, kita biasakanlah perilaku berzakat, berinfak dan bersedekah. Perilaku, karena ini bagian dari perilaku. Perilaku ini kan harus dipraktekkan, tidak bisa hanya diomong-omongkan gitu. Harus menjadi perilaku zakat, perilaku infak dan perilaku sedekah. Cuman tadi jangan dibilang-bilang gitu. Jangan dibilang-bilang. Bisa nanti batal pahalanya. Cukup dia dengan Allah yang tahu. Cukup kita yang tahu dengan Allah. La tubutilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya, tidak boleh, dan menyakiti si penerimanya. Salah satu contoh, umpamanya ada orang tinggal di rumah kita waktu mahasiswa dia, kemudian dia berhasil. Nah, ini karena aku ini loh, kan. Ini dulu Saya bantu dulu ini. Lama di rumah saya ini. Iya. Tapi sekarang dia nggak ingat lagi sama saya. Iya. Batal dia kebaikan itu. Baik sahabat TV MUI Medan, sampai di sini bincang-bincang kita. Insya Allah apa yang disampaikan tadi bisa kita amalkan, yaitu selalulah kita membiasakan diri untuk berinfak, bersedekah dan membayar zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah. Mungkin sampai demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.